Itu dia kalau ini kan original ya. Ini 1,1 sampai 1,2 harganya. Kalau yang original partnya lebih kurang ya. Dan estimasi biaya untuk ongkos jasa pekerjaan itu relatif. Oke Bapak Ibu, sobat-sobat semuanya, kita jumpa kembali di Rayudi Channel. Salam otomotif. Semoga kita semuanya sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke, kali ini saya mau bahas mengenai kopling mobil ya, untuk mobil manual. Jadi apa saja ciri-ciri atau gejala kopling mobil itu harus diganti. Kemudian berapa sih estimasi biaya untuk kita mengganti kopling ya. Jadi Bapak Ibu, sobat semuanya, tonton aja video sampai selesai. Mudah-mudahan bisa membantu ya sedikit informasi ini. Nah, ini ada contoh mobilnya Avanza. Ya, langsung aja saya jelaskan. Kita mulai dulu apa saja gejala kerusakan yang mesti kita tahu ya. Jadi sebelum terjadi kerusakan tuh biasanya ada gejala. Oke, langsung saya jelaskan ya sobat. Oke, sekarang kita langsung ke dalam kabin mobil ya, supaya durasinya tidak kepanjangan. Langsung saya jelaskan. Nah, biasanya ya gejala itu ada beberapa ya. Gejala pada sistem kopling itu ada beberapa ya. Gejala yang pertama itu yang kita bisa mendeteksi kerusakannya pada sistem kopling. Yang pertama ya, terjadi perubahan pada pedal kopling ini ya. Harusnya pada pedal kopling ini ya, seharusnya di sini ada spasinya, ada space-nya ya. Jadi ada jeda sedikit begini baru bisa ngopling ya. Kalau misalnya tiba-tiba kopling ini menjadi tinggi sekali ya, kita coba setel, turunin setelannya. Kalau mobil Avanza bisa di setel di bawah ya, di transmisi turunin talinya, itu diputar, tetap sama, tetap tinggi ya. Itu pertama gejalanya sudah mulai ada kerusakan pada sistem kopling. Sebentar saya akan jelaskan langsung ke koplingnya ya, supaya teman-teman bisa lebih menangkap poin ini di video ini ya. Kemudian yang kedua, udah injak kopling sampai habis mentok ya. Untuk memindahkan gigi ini sulit sekali ya. Jadi pindah gigi ini udah susah, terlebih pada gigi mundur itu susah sekali ya. Padahal koplingnya sudah kita injak sampai mentok, sampai habis. Itu yang kedua yang bisa kita curigai ada kerusakan pada sistem kopling. Yang berikutnya itu kopling ini terasa berat ya. Jadi kaki kiri kita itu kalau menginjak terasa pegel di sini, berat sekali ya. Jadi kalau diinjak itu berat sekali ya. Itu gejala ketiga yang bisa kita waspadai, bisa sudah ada gejala kerusakan pada sistem kopling. Lalu yang berikutnya lagi, pada saat menginjak pedal kopling ini ada terdengar suara kasar. Jadi pas kita ngopling ya, saat mesin hidup ya, itu dia bunyi krrrr, kita lepas dia hilang. Kita tekan lagi, bunyi lagi, kencang suaranya, berisik ya, lepas lagi hilang. Nah, itu gejala pada sistem kopling juga. Sebentar saya jelaskan. Dan yang paling umum sekali itu terjadi kerusakan, atau maksudnya bisa kita deteksi gitu ya, kerusakan kopling itu karena tenaga mobil hilang. Ya, jadi gigi masih tetap masuk normal 1, 2, 3 sampai mundur tuh enak. Tapi lepas kopling ini udah jauh sekali ke atas baru mobilnya mau jalan. Jadi kopling itu kan biasanya kita injak mentok gini. Ya, lepas dikit begini kan seperapat aja udah jalan harusnya. Ini sampai terus ujung sini, nah baru jalan. Nah, itu sudah ada tanda gejala kerusakan pada kopling. Itu yang umum sekali ya. Oke, sekarang kita ke lihat itemnya. Nah, sekarang kita di sini ada di kopling mobilnya ya. Ini yang sudah saya beli. Ini kita sebutnya kopling set. Jadi setiap kali mengganti kopling ya, biasanya bengkel itu akan menyarankan mengganti kopling itu satu set ya maksudnya. Jadi satu set itu seperti ini contohnya. Ini ada ini umum sekali ya. Jadi ada tiga komponen. Yang pertama di sini ada the group ya, atau matahari yang kita umum sebutnya. Ini the group. Kemudian di sini kanvas koplingnya. Yang ketiga ada deklahar. Nah, ini ketiga komponen ini mempunyai tugasnya masing-masing ya. Tapi ini yang selalu disarankan bengkel ketika mengalami kerusakan pada sistem kopling,
biasanya bengkel akan menyarankan mengganti 3 item ini. Walaupun kerusakannya itu di salah satu gitu misalnya. Nah, jadi supaya bisa lebih paham, jadi di sini saya jelaskan Bapak Ibu fungsi dan tugasnya masing-masing ketiga komponen ini ya. Yang umum sekali yang kita tahu, yang tadi saya sudah jelaskan, pada saat menginjak pedal kopling ada terdengar suara kasar. Saat kopling dilepas, suara kasarnya hilang, itu umum sekali rusaknya di sini. Ya, namanya declarer. Ya, ini kan nanti terpasangnya seperti ini di sini nih. Di matahari ini atau di dekrup ini seperti ini. Nah, jadi pada saat kita ngopling, injak kopling ya, ini akan bergerak maju mendorong bagian diafragma ini tengah, sehingga kopling nanti akan bebas. Jadi saat mesin hidup, gigi akan dengan mudah dipindahkan ya persnelingnya. Nah, ini yang jadi masalah ketika menginjak kopling itu terdengar suara kasar. Ini umum sekali ya. Saat kopling lepas, suara kasarnya hilang, injak lagi bunyi lagi. Ini yang biasanya terjadi kerusakan. Nah, kalau misalnya ini aja yang rusak saat nurunin kopling, biasanya bengkel akan menyarankan ganti tiga-tiganya. Karena apa? Biasanya begitu turun ya, ini betul sudah ketahuan rusaknya. Nah, di sini nanti akan lecet bagian ujung diafragma ini nih. Dia lebih ke dalam gitu. Nah, jadi ketika kita hanya mengganti ini saja, biasanya dalam waktu 2 atau 3 bulan atau waktu yang tidak terlalu lama ya, itu nanti turun lagi koplingnya. Mungkin kalau dalam keadaan darurat bisa kali ya, karena sesuatu alasan lain, mungkin karena biaya atau apa. Tapi biasanya mengganti satu set. Itu yang terjadi kalau misalnya tidak mengganti satu set. Ya biasanya ini kita ganti baru, declarer-nya baru, suaranya sudah hilang, nggak berisik lagi, gigi tetap bisa pindah, tapi umurnya tidak panjang, nanti turun lagi. Karena di sini bagian diafragma yang ujungnya ini sudah bermasalah di sini. Nanti efeknya apa? Gigi nggak bisa pindah. Nah itu ya, yang pertama itu ya. Kemudian kanvas kopling. Nah ini ya, ini yang paling umum sekali. Mobil kehilangan tenaga itu ini habis. Ini umum sekali ya. Habis sih kanvas koplingnya. Jadi kita untuk setengah kopling aja ditanjakan, mobil itu harus menaikkan RPM lebih dari 4000 RPM baru mobil bisa jalan. Kalau ditanjakan tinggi ya. Terus kalau misalnya udah parah banget, itu gasnya udah kencang, mobil tetap larinya kurang. Ini umum sekali terjadi kerusakan pada kanvas. Jadi ada kasus di sini sampai habis, itu umum. Habis ya, kanvasnya tipis kita sebutnya. Yang lebih parah lagi sampai per ini tuh rontok. Nah ini ya, akhirnya mobil sudah nggak bisa lagi dipindahkan giginya. Itu ya. Jadi tugasnya ini untuk tenaga mobil, dan ketiga-tiganya ini bekerja berbarengan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian bagian matahari ini, ya ini ya, atau dekrup ini kalau misalnya kita ngopling, terus kopling yang saya bilang tadi ya berat waktu diinjak, itu biasanya di sini yang jadi masalah pada bagian matahari ini, dekrup ini. Ya, karena saking lamanya mungkin pemakaian mobil ya, ini sudah harus digantikan. Jadi bisa dibilang seperti istilah dia seperti memuai ya bagian komponen ini. Jadi si dekrup ini jadi berat di kopling waktu nginjak, karena waktu kita nginjak kopling ini yang mendorong ya. Ya, jadi mendorong sambil berputar. Nih, ya. Ini jadi berat di sini dia. Waktu dorong jadi berat. Ini yang biasanya bermasalah. Rata-rata di sini. Kemudian kopling itu terasa bergetar. Saat setengah kopling itu getar, getar gitu. Jadi di sini nggak rata. Jadi kanvasnya pada saat begini dia nggak rata. Ya, dengan permukaan flywheel atau roda gila yang ada di belakang mesin. Tuh. Nah itu sedikit saya jelaskan yang umum saja. Kemudian pada saat kita ingin mengganti part ya, kita estimasi berapa biayanya. Nah kalau untuk mobil Avanza ya, Avanza, Xenia, Rush, Terios ya, Grand Max, Luxio yang umum ya, EPV atau apa saja sih, rata-rata yang minibus gitu misalnya ya, itu dia kalau ini kan original ya, ini 1,1 sampai 1,2 harganya. Kalau yang original partnya lebih kurang ya, sekitar segitu yang original part. Kalau misalnya yang lebih murah lagi ada, itu sekitar 700.000, tapi itu biasanya kualitasnya jelas kurang bagus.
dan estimasi biaya untuk ongkos jasa pekerjaan itu relatif ya, bisa 400.000, bisa 350.000 ya, tergantung bengkel kita masing-masing dan tergantung wilayah di mana kita ya, karena bisa, tapi umumnya sih sekitar 400.000 itu umum sekali rata-rata ya kalau untuk penggantian kopling. Nah jadi seperti itu sobat. Pertama, kenali gejala kerusakan pada kopling yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Kalau sudah ada gejala-gejala itu, sebaiknya mobil segera diperiksakan, karena kalau sampai dibawa terus dengan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi, itu biasanya mobil akan terjadi masalah insiden di jalan ya. Ya giginya nggak bisa masuk, koplingnya selip ya, karena terjadi kerusakan pada sistem kopling. Jadi begitu saja sobat-sobat, Bapak Ibu, semoga sedikit informasi ini, lebih kurangnya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Kita hanya berbagi saja, mudah-mudahan bisa menangkap poinnya. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, dan sampai kita jumpa lagi. Salam otomotif, selamat beraktivitas, thank you, bye.